Oke, langsung aja kita bedah ini. Anda pernah nggak sih dengar orang pakai sebuah kata, tapi kok rasanya aneh gitu, kayak nggak pas? Seolah-olah kata itu dipakai cuma biar kedengeran keren, padahal maknanya meleset jauh. Nah, kali ini kita bakal ngasah pisau logika kita buat ngerti kenapa perasaan janggal itu sebenarnya penting banget. Contoh yang paling sering kita dengar nih, mungkin di kantor atau bahkan di media sosial. Ada atasan yang gayanya otoriter, galak dikit, langsung dicap, wah bos gue feodal banget. Oke, familiar kan kedengerannya? Tapi coba deh kita diam sejenak dan rasain. Kenapa ya? Kok sebutan itu rasanya salah? Jauh di dalam hati, ada intuisi yang bilang, tunggu dulu, kayaknya bukan gitu deh. Nah, ternyata intuisi kita itu ada dasarnya di ilmu logika. Dan kita bakal ungkap bareng-bareng sekarang. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mesti kenalan dulu sama satu konsep inti, yaitu definisi sebagai pagar logika. Ini bukan sekedar tentang arti kata yang ada di kamus loh ya. Ini tentang gimana caranya kita membangun sebuah ide supaya kokoh, jelas, dan gak gampang disalahpahami. Anggap aja gini, setiap konsep atau ide itu ibarat sebidang tanah. Nah, definisi yang baik itu punya dua fungsi. Pertama, sebagai pondasi yang kuat buat kita bangun argumen di atasnya. Dan kedua, sebagai pagar yang jelas buat melindungi ide kita dari penyusup yang gak relevan. Aturan pertama dari pagar ini namanya jami, yang artinya ngumpulin atau inklusif. Gampangnya, sebuah definisi yang bagus harus bisa memasukkan semua ciri-ciri penting yang bikin sesuatu jadi sesuatu itu. Nggak boleh ada satu pun yang ketinggalan. Nah, aturan kedua adalah mani, yang artinya mencegah atau eksklusif. Kalau tadi tugasnya memasukkan, sekarang tugasnya justru menolak. Pagernya harus cukup kuat buat nahan semua hal yang bukan bagian dari konsep itu, biar nggak bisa masuk sembarangan. Jadi kemurnian idenya tetap terjaga. Terus, apa jadinya kalau definisi yang kita pakai gagal memenuhi dua syarat tadi? Gimana kalau pagar logika kita itu katakanlah bocor? Yuk, kita lihat pakai contoh yang super simple. Misalnya, kita bikin definisi kopi sebagai minuman hitam. Coba lihat deh, pagar ini langsung bocor parah. Pertama, dia gagal jami'i alias inklusif. Kenapa? Ya karena kopi susu yang jelas-jelas kopi jadi nggak bisa masuk definisi itu. Kedua, dia juga gagal mani'i atau eksklusif. Karena teh hitam, kecap, atau bahkan tinta sekalipun bisa ikut masuk. Kacau banget kan? Oke, sekarang kita udah punya senjatanya nih, gems dan money. Dengan alat ini, kita bisa balik lagi ke masalah awal kita, si bos yang feodal itu. Mari kita bedah kenapa sebutan itu adalah sebuah kesalahan kategori yang fatal. Coba kita urutkan logikanya bareng-barang ya. Klaimnya adalah bos itu feodal karena dia galak. Oke, kita analisis. Galak itu masuknya ke kategori apa? Sifat personal kan? Temperamen orang. Sedangkan feodal itu kategori apa? Sistem politik dan ekonomi. Jelas banget kan keduanya ada di laci yang beda banget. Nah, inilah inti kesalahannya. Kita mencampur adukan sesuatu dari laci temperamen dengan sesuatu dari laci sistem politik. Ini sama aja kayak kita bilang sebuah apel itu rasanya jeruk. Iya nggak akan pernah nyambung. Mungkin ada yang mikir, alah ini kan cuma soal main kata-kata doang, ribet amat. Tunggu dulu. Sebenarnya, kemampuan mendefinisikan sesuatu dengan tepat itu adalah garis pembeda antara debat kusir yang nggak ada ujungnya dengan analisis ilmiah yang tajam. Bayangin deh, ada dua orang lagi debat panas soal cinta. Buat orang A, cinta itu artinya kebebasan. Tapi buat orang B, cinta itu artinya kepemilikan. Mereka bisa berantem sampai subuh, tapi nggak akan pernah ada titik temu. Kenapa? Ya karena dari awal mereka ngomongin dua hal yang berbeda. Ini balik lagi ke metafora pagar kita tadi. Kalau setiap orang yang masuk ke sebuah diskusi bawa pagarnya masing-masing yang bentuknya beda-beda, ya percakapan mereka cuma akan mental kesana kemari, nggak akan pernah ada pemahaman yang bisa dibangun bersama. Disinilah letak kekuatan definisi di dunia ilmiah. Definisi yang jelas dan disepakati bersama itu fungsinya kayak penggaris, jadi tolak ukur yang objektif. Tanpa penggaris yang sama, setiap pengukuran atau analisis ya cuma jadi opini pribadi aja. Yuk, sekarang kita coba bangun pagar yang beneran kokoh buat feodalisme. Definisi ilmiahnya adalah sebuah sistem pertukaran jasa militer dengan hak atas tanah. Spesifik banget kan? Nggak ada tuh kata galak atau otoriter di dalamnya. Ini definisi yang bisa kita uji. Nah, dengan definisi sekokoh ini, kita bisa menguji klaim bos feodal tadi secara objektif.
Pertanyaannya jadi bukan lagi apakah bos saya galak, tapi berubah jadi apakah bos saya memberi saya tanah sebagai ganti jasa militer saya? Jawabannya jelas tidak. Klaim itu langsung gugur secara rasional. Dan ini membawa kita ke sebuah ide terakhir yang luar biasa kuat. Saat sebuah konsep punya definisi yang stabil dan kokoh, ia bisa jadi semacam alat ukur universal yang bisa melintasi batas ruang dan waktu. Karena definisi feodalisme itu stabil, para sejarawan bisa memakainya untuk membandingkan sistem di Inggris zaman dulu dengan sistem di Jepang era Shogun. Perbandingan itu jadi valid dan sah. Coba bayangkan kalau definisinya goyang. Ya perbandingan itu nggak ada artinya sama sekali. Jadi, inilah inti dari semua pembicaraan kita. Kekuatan super dari sebuah definisi yang tepat adalah kemampuannya untuk mengubah opini yang subjektif menjadi analisis yang objektif. Ia mengangkat percakapan kita dari level kayaknya sih ke level sesuatu yang bisa diuji dan dipahami bersama. Oke, sebagai penutup, coba deh Anda lihat di sekitar. Dalam obrolan sehari-hari, di medsos, dimanapun, menurut Anda konsep apa sih yang pagarnya paling bocor dan sering banget disalahgunakan? Mulai memikirkan hal itu adalah langkah pertama untuk berpikir jauh lebih tajam.